masih di channel YouTube-nya Bobotoh TV dan masih di studio panas nih. Masih bersama duta-duta genre nih dari BKKBN. Oke, masih semangat? Masih dong. Harus kan remaja gitu kan, harus semangat. Remaja ya. Oke, Mang Ayu nih mau lanjut. Jadi program apa aja nih yang ada di BKKBN itu? Salah satunya atau banyak nggak sih programnya? Kalian sebagai duta genre itu harus ngapain sih? Jadi kalau di BKKBN itu sebenarnya banyak sekali program. Cuman salah satunya tuh yang sekarang lagi booming di BKKBN itu yang sedang digencarkan itu adalah Bangga Kencana. Bangga apa itu Bangga Kencana? Bangga Kencana itu adalah pembangunan keluarga, kependudukan keluarga berencana. Bangga Kencana, membangun keluarga. Dan sasarannya ini Bangga Kencana itu adalah remaja. Remaja. Berarti kalau yang udah remaja nggak disasar? Disasar juga. Disasar juga. Sasaran utama. Kenapa sih harus remaja? Nah itu yang harus. Jadi biar semua teman-teman CS Bobotoh salam dunia tahu kenapa harus remaja. Kenapa harus remaja? Karena remaja itu adalah sebentar lagi satu tingkatan lagi untuk menuju keluarga. Oke. Jadi sasarannya remaja. Jadi di sini tuh pembangunan keluarga untuk remaja lebih tepatnya gitu. Mungkin salah satunya tepatnya untuk orang tua juga bisa ya udah keluarga. Tapi itu prioritas utama kita adalah remaja. Karena 20% penduduk di kita itu adalah diisi oleh remaja. Remaja. Untuk informasi juga nih buat teman-teman semua, apalagi dari Bobotoh yang saya ketahui itu benar-benar remaja banget kan ya? Iya, betul. Banyak sekali remaja. Nah, remaja ini tuh siapa sih yang dikatakan remaja itu? Jadi remaja itu yang umurnya dari 10 tahun hingga 24 tahun dan belum menikah. Nah, itu dinamakan remaja. Itu adalah program Bangga Kencana. Bangga Kencana. Jadi tidak menutup kemungkinan Bobotoh juga masih termasuk ya. Apalagi betul sekali, termasuk banget itu Gen Rangers juga. Oke, Gen Rangers, bukan Power Ranger ya, tapi Gen Rangers. Gen Rangers. Oke, siapa aja sih yang harus ikut Bangga Kencana selain remaja, Bobotoh, terus siapa aja tuh, Bos? Seluruh penduduk Indonesia. Seluruh penduduk Indonesia. Karena kan kita tuh harus mendapatkan dukungan dari seluruh komponen gitu pembangunan ini. Karena kan sifatnya sosial. Kalau sosial ini memang harus kita mendapatkan dukungan dari pihak manapun gitu. Kalau tidak salah tuh BKKBN itu mentargetkan 2030 itu menuju Indonesia emas. Nah, bagaimana tuh? 2030 masih lama nih, 10 tahun. Masih 10 tahun. Programnya seperti apa nih? Biar sasaran Indonesia emas itu tepat gitu, pas di 2030 benar-benar Indonesia emas. Betul. Sebenarnya bukan hanya dari BKKBN saja, tapi seluruh mungkinnya ini untuk menyukseskan atau hingga sampai Indonesia menuju emas. Cuman untuk dari BKKBN sendiri itu Bangga Kencana juga salah satu yang menunjang Indonesia emas juga kalau menurut saya, karena bukan hanya remaja saja, tetapi kayak orang tua juga, karena kita ada juga ya, kayak kalau kita dari PIKR, kalau orang tua dari BKR, itu tuh kayak wadahnya juga. BKR. Apa singkatannya BKR? Bina Keluarga Remaja. Oke, itu untuk orang tua. Orang tua keluarga yang memiliki remaja. Yang memiliki remaja. Oke. Karena kan kalau berarti edukasinya ke orang tua menyampaikan ke anaknya gitu. betul. Jadi dari PIKR dan BKR itu adanya kolaborasi juga tentunya di setiap daerahnya. Kayak misalkan kita sebagai remaja punya keinginan dari sini orang tua yang bisa mengerti ataupun ikut menjadi fasilitator bagi remajanya, bisa seperti itu berkolaborasi. Oke. Sejauh ini kalian juga tadi kan secara virtual. Ada rencana apa nih? Kalau misalkan sudah bisa normal, rencananya seperti apa nih? Kalau misalkan sudah normal lagi? Jadi tadi sebenarnya aku flashback dulu ya, yang generasi emas itu. Nah, jadi itu juga bisa disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi. Bonus demografi itu apa? Sebenarnya bonus demografi ini adalah banyaknya usia remaja atau usia produktif itu lebih banyak gitu di Indonesia. Usia remaja produktif ini bisa menjadi berkah atau enggak menjadi musibah. Jangan jadi musibah. Iya. Gimana caranya kita biar mencari yang berkah gitu? Nah, melalui proses perencanaan. Nah, perencanaannya itu apa aja? Nah, di kita itu ada beberapa pendidikan atau KIP yang diajarkan oleh remaja. Salah satunya itu adalah keterampilan yang mungkin nanti dirasa ini perlu. Maksudnya adalah yang paling penting adalah financial life skill.
Financial life skill. Nah, ya itu tuh dipersiapkan karena kan kita ketahui bahwa ekonomi ini yang menjadi nilai utama dari IPM ya kan, pembangunan Indonesia yang bisa terukur gitu dari ekonomi. Jadi kita nanti di sana ada financial life skill. Financial life skill itu adalah bagaimana kita menghadapi kehidupan selanjutnya gitu, bisa menghasilkan sesuatu yang nanti bisa dijadikan suatu kehidupan bagi mereka lah. Dari pundi-pundi uang yang dihasilkan dari keterampilan mereka seperti itu. Siapapun boleh ikut Boleh. Indonesia itu financial life skill itu boleh. Saya kemarin juga mengadakan financial life skill juga di live Instagram Kak. Gitu. Temanya itu adalah bagaimana cara merintis usaha bisnis. Merintis usaha bisnis. Iya gitu. Jadi kalau misalkan kan tadi dengar pemaparan Kak Ainun yang benar-benar kayak serius gitu kan maksudnya, tapi ketika kita melakukannya mah benar-benar seru banget, dan itu kita lakukan secara remaja banget yang lagi kekinian apa, kayak misalkan tadi live pengenalan life skill-nya melalui Instagram, karena memang Instagram sekarang lagi setiap remaja pasti hampir 90% malah ya punya Instagram gitu. Oke, itulah financial life skill. Nah, kalau buat bobotoh nih, sealam dunia, bagaimana nih caranya pengen ikutan financial life skill itu? Caranya seperti apa nih? Oke, bisa banget nih buat bobotoh yang mau ikutan harus masuk dulu PR dulu. PR itu apa? Pusat Informasi Konseling Remaja. Oh. Gitu. Di sana jadi ada. Kemana daftarnya? Daftarnya ada di setiap kecamatan atau biasanya masing-masing itu sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Oh, Jadi yang mantap kayak BKKBN. misalnya yang dari kecamatan, Bu ada PR juga. Oke. Gitu. Atau juga boleh nih kepoin aja Instagram kita ya dari Ada. starjabar.ind. Nanti kalian teman-teman semua dapat informasi seputar genre, di sana banyak sekali informasi. Mantap. BKKBN juara tuh. Juara, lahir Bobotoh batin. juga boleh. Caranya gampang. Tadi yang disebutkan oleh Ainun caranya seperti itu karena itunya sudah ada ya di setiap kecamatan sudah ada. Oke. Pelatihannya itu sudah ada. Oke, mantap. Nah, sekarang Mang mau tanya nih ke kalian ya. Kalian kan dibekali dengan pengetahuan tentang segala rupa pokok namanya berhubungan dengan Nah, kalau pernikahan dini itu gimana sih? Boleh nggak sih? Boleh mau siapa kali jawab? Boleh, siapapun boleh. Gini ya, kalau misalkan membicarakan untuk pernikahan dini, dan itu tuh salah satu yang dihindari dari kita sebagai generasi berencana, karena ada salam genre ya. Salam genre. Iya, salam Oke, genre. coba gimana Kak? Salam genre. Nyambung ke situ jadi apa ya? Nggak apa-apa. Jadi kalau Malah misalkan nanti harus dijelasin kenapa Iya. harus begini. Iya benar. betul sekali. Oke, silakan. Jadi kalau misalkan saya bilang salam genre, jawabannya salam. Oh gitu. Coba dulu lagi. Salam genre, salam. Boleh di sini apa? Boleh ya? Boleh. Yang penting gini. Oke. Ini tuh jadi salah satu acuan yang harus dihindari dari kita sebagai generasi berencana. Salam genre itu ini kan kayak ini 0 Ya. atau 0 atau sama dengan katakan tidak kepada 3 hal ini atau triad KRR. Nah, triad KRR itu apa? Kalau misalkan tri itu 3, ada itu ancaman dasar, KRR itu kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan reproduksi. Yang meliputi ada 3, jauhi pernikahan dini, seks pranikah, dan nafza. Oke. Kenapa seperti itu? Dan nikah dini itu menjadi salah satu yang harus dihindari bagi kita remaja karena pengaruhnya benar-benar sangat besar banget. Ya, jadi pernikahan dini itu kan pernikahan di usia di bawah 21 tahun bagi wanita dan di bawah 25 tahun bagi pria. Jadi angka usia ideal menikah itu BKKBN membicarakan bahwa 21 itu untuk wanita dan 25 itu untuk pria. Oh, jadi harus itu usia udah ideal. Usia ideal pasangan. Kenapa sih ya? Gak boleh gitu pernikahan ini di bawah 21. Kita berbicara tentang kesehatan dulu ya. Jadi di angka 21 tahun bagi wanita itu, pinggul wanita itu sebenarnya belum lebar gitu kan. Jadi masih di bawah 10 cm. Sedangkan kepala bayi itu 9,8 cm. Bisa dibayangkan kesulitan nanti ibu melahirkan. Oke. Jadi salah satunya itu kenapa Itu pernikahan dini di apa? Iya. Dan ditakutkan anak yang lahirnya itu ada
ada hal yang tidak diinginkan. Oke, mantap. Karena di bawah umur 21 tahun itu mungkin secara pengetahuan ibunya untuk gizi anaknya itu masih belum cukup kan. Ada juga nanti kalau misalnya ibunya tidak mengetahui pengetahuan, anaknya akan jadi stunting. Nah, Itu. apa ini stunting gitu? Stunting ini sebenarnya penyakit yang apa ya? Mungkin banyak faktor multi yang ada di dalamnya. Salah satunya itu adalah Kerdil. Jadi kayak telat dan mikir nanti ya. bisa Oh. jadi dia kognitifnya itu akan Kognitif. kurang. Oke, Dan jadi efeknya nanti ke masa depan anak bangsa ini tidak bagus gitu dan tidak akan mendapatkan generasi emas. oke. Gitu. Jadi berhubungan Berhubungan. generasi emas 2030 sama makanya jangan menikah dini. Betul sekali. Sangat Karena berhubungan. itu berpengaruh sekali kepada seluruh aspek kalau Oke. Iya. Nah, sekarang bedanya pernikahan dini sama nikah muda apa sih? Nggak ada bedanya sih. Nggak ada bedanya. Sama aja itu cuman diksi aja. Oh, kalau pernikahan dini masih dini, kalau pernikahan yang muda masih muda. Oke, Oke, semakin seru nih ngobrol dengan para duta genre. Ada Aldi dan Ainun. Dan Mang Ahib juga barusan mendengar sedikit katanya kalau ngomongin genre sama BKKBN mah nggak cukup satu malam ya. Betul sekali. Nggak Karena cukup benar-benar melebar banget ya. Melebar banget ya. Kayak pinggul. Jadi kalau pinggul yang usianya sudah cukup melebar. Betul sekali. Ada waktunya. Ada waktunya. Waktunya. Ya jadi kenapa tidak jangan menikah, aduh balik lagi. Jangan menikah di usia dini itu karena tadi penjelasan Ainun katanya pinggulnya di masalah pinggul. Iya, banyak juga. Salah satunya. Salah cuman satunya tadi itu ya. Salah satunya itu. Oke. Jangan lupa ikutin terus Bobotoh TV karena ada giveaway beberapa merchandise. Tungguin aja di selanjutnya. Oke.